Cek mic, cek, cek, cek. Aman? Aman. Oke, mulai ya. Baik. Ya kita update dikit nih soal kesibukan kamu dan fokus karir kamu sekarang mungkin seperti apa? Boleh diceritain ke para pemirsa. Iya, jadi alhamdulillah aku akhir-akhir ini lagi sibuk kuliah karena aku sudah di semester akhir, aku udah di semester 7, jadi harus banyak persiapan untuk sempro, skripsi dan lain-lain. Em, dan untuk karir aku juga alhamdulillah, tapi memang untuk di semester akhir ini aku lebih fokus ke kuliahku dulu karena lagi sibuk-sibuknya. Kemarin juga ada beberapa tawaran syuting, aku tolak dulu karena aku lagi fokus di kuliahku dulu gitu. Jadi harus banyak dikonsul sama dosen. Oke, artinya udah ada tawaran syuting masuk ya? Boleh tahu sinetron, stripping atau film atau seperti apa? Maya? Untuk syuting atau main sinetron gitu kan masuknya ke Dedi ya, tawaran-tawaran kayak gitu. Cuman kan aku bilang ke Dedi, Dad aku kayaknya belum bisa deh karena aku lagi sibuk banget sama kuliah, lagi fokus persiapan untuk skripsi juga, kayaknya di hold dulu deh gitu. Terus Dedi kayak ya udah mengiyakan juga dan Dedi juga paham untuk itu. Eh, Kalau disuruh milih nyanyi atau acting, dengan aku nyanyi aja deh karena kayak tidak terlalu makan waktu kalau untuk perform nyanyi gitu kan. Jadi kalau untuk tawaran syuting kayak gitu kan, kita tahu syuting tuh pasti pagi ketemu pagi, jadi pasti nanti kuliahku pun juga pasti nanti terganggu. Jadi mau lebih fokuskan ke tarik suara ya? Memang dari dulu lebih fokusnya ke tarik suara. Oke, Mayang, kita kan juga tahu bahwa Mayang ini salah satu yang juga punya banyak koleksi gitar nih. Mayang. Emang ketertarikan sama alat musik itu atau seperti apa, Mayang? Ya karena aku suka musik itu kan dari kecil. Aku juga belajar gitar itu dari kecil, dari aku umur 5 tahun gitu. Jadi aku sudah banyak mengoleksi gitar-gitar aku, dan juga ada beberapa gitar aku yang hadiah dari Dedi, dan ada beberapa juga yang aku beli sendiri. Main tadi sempat nolak syuting karena lebih memilih kuliah, tapi suka juga musik. Andai kata ada pilihan untuk memilih musik atau pendidikan, kamu akan memilih Em, aku lebih untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang aku kayak lebih milih pendidikan deh, karena untuk fokusnya, karena ini lebih urgent. Aduh, ini sebenarnya aku pilihan yang sulit buat aku. Untuk sekarang kayaknya aku lebih fokus dulu ke kuliahku. Oke, kira-kira untuk kuliah ini kamu sendiri ngambil jurusan apa dan boleh diceritain tujuan kamu ke depan dengan pilihan ini seperti apa? Aku ambil jurusan hubungan internasional. Jadi memang awalnya tuh aku mau coba di kedokteran memang. Tapi aku udah ikut tes waktu itu, tapi nilai tidak memenuhi syarat gitu. Akhirnya dosen aku pada saat itu ngasih tahu kalau nilai aku di kedokteran tidak memenuhi syarat, tapi kalau ke hubungan internasional nilaiku di atas rata-rata gitu. Aku ya kayak udah is okay gitu. Walaupun aku di SMA waktu itu tuh aku IPA. Jadi kan harusnya kalau hubungan internasional kan harusnya koneknya ke IPS kan waktu itu. Jadi tapi ya menurut aku ya is okay lah gitu. Namanya juga kuliah, kita belajar lagi dari nol, buat aku itu bukan suatu masalah. Jadi ya udah aku belajar lagi dari nol. Dan tujuan aku kenapa aku ambil hubungan internasional ya tidak memungkinkan juga untuk nanti bisa kerja di kedutaan atau jadi diplomat gitu kan. Dan ya dan kemarin juga aku sempat magang juga di DPR, jadi aku ya tertarik sih untuk terjun ke dunia politik. Ada yang menarik yang bisa diceritain ketika magang kemarin di DPR? Apa yang kamu dapat? Satu aja. Hmm,
yang kamu pelajari? Aku bisa belajar public speaking di aula, tapi bukan di gedung paripurnanya ya, tapi di salah satu aula yang ada di gedung DPR. Aku belajar sama teman-teman, aku belajar public speaking, gimana caranya rapat bersama teman-teman, sama teman-teman kunjungan dari sekolah gitu. Kita belajar public speaking di situ, dan itu aku sangat belajar sih, banyak belajar public speaking. Terus aku juga Iya banyak ya yang nah, main iya, dapati ya. banyak main banget lah pelajaran. pokoknya. Nah, kita next ke transformasi kamu nih. Makin cantik, pandai make up. Mungkin seperti apa sih akhirnya sekarang kamu tampil dengan lebih percaya diri karena memang makin cantik. Masya Allah. By the way, thank you. Ya, jadi sebenarnya kunci utamanya adalah uang. Karena ya aku tidak bisa bohong akan hal itu. Memang kalau aku bilang money talks ya. Dari dulu dari awal aku terjun ke dunia entertain, aku dengan penampilan aku yang masih apa adanya, yang ya udah ini mayang gitu. Cuman setelah aku terjun ke dunia entertain ya aku mulai mengenal lebih lebih concern sama penampilan, kayak make up, skincare. Aku udah mulai mengenal klinik-klinik kecantikan gitu. Jadi dari situ aku mulai aku belajar nih dari sini gitu kan. Aku udah mengenal botox, aku udah mengenal laser. Jadi dari situ aku mulai belajar dan akhirnya aku survive kalau aku bisa gitu. Jadi sebenarnya nggak ada loh cewek jelek tuh, nggak ada, cuman kurang dana aja. Betul, setuju. Oke, untuk makna cantik sendiri atau definisi wanita cantik sendiri menurut Mayan seperti apa? Definisi cantik menurut aku tidak hanya luarnya aja, tapi dalam diri juga harus cantik ya. I mean glow up and grow up itu harus tumbuh secara bersamaan gitu. Jadi cantik secara fisik oke, kita udah cantik, tapi kalau misalkan dalam diri kita masih childish, kita belum dewasa, kita cara berpikirnya belum dewasa, menurut aku itu belum cantik ya. Mungkin bisa pelan-pelan tapi secara step by step gitu. Luar biasa menurutnya. Kamu sendiri pribadi yang terganggu nggak sih ketika publik atau netizen sering membandingkan kamu dengan sosok Fujin? Kamu sendiri terganggu atau mungkin seperti apa? Kalau kita bicara soal kecantikan dan lain-lain. Aku tidak risih dengan hal itu. Semua punya seleranya masing-masing, dan aku juga nggak terlalu ambil pusing untuk itu karena aku tidak dalam kompetisi. Aku cantik dengan karyaku, dan aku tidak bisa memaksakan semua orang untuk suka sama aku gitu. Jadi ya udah, yang suka sama aku alhamdulillah, tapi kalau yang tidak suka it's okay gitu. Aku tidak dalam kompetisi. God bless her. Oke, pasca kemarin ulang tahunnya Gala kan masih ada sempat tercecukan dikit ya, tapi mungkin sejauh ini komunikasi Maya, Dedi dan mungkin keluarga sebelah karena ada ponakan kalian ini, mungkin seperti apa sih komunikasi, apakah sudah mulai mencairkah atau mungkin seperti apa? Ya. Aku sama Dedi kemarin udah sempat komunikasi juga. Kayaknya aku nggak mau terlalu publik lagi untuk hal itu, nggak mau juga jadi konsumsi publik gitu kan. Tapi insya Allah kita akan perbaikin lagi gitu. Dan untuk itu aku nggak mau terlalu speak up ya, karena nggak mau jadi konsumsi publik juga. Tapi kan melihat kamu sama Puji ini sebenarnya cocok untuk menjadi mungkin sahabat kah, teman satu circle kah, mungkin kangen nggak sih untuk kayak akhirnya ya mulai berangsur-angsur baik dan mungkin terjadilah hubungan keluarga yang harmonis, mungkin seperti itu. Sebenarnya Kamu sendiri kangen nggak sih ada di posisi itu? ya sebenarnya mau gimana pun ya kita tetap keluarga gitu kan, karena kita
punya gala yang memang ada satu darah dalam situ, ya mau gimana pun kita akan selamanya menjadi keluarga gitu. No matter what people say gitu kan. Walaupun memang masih ya beberapa polemik, cuman mau gimana pun kita tetap keluarga kok. Gitu. Oke, Mayang, terakhir mungkin. Tadi kan kamu berbicara mengenai tentang diri kamu soal perawatan kecantikan. Nah, tipikal cantik seperti yang kamu lakukan tuh maksudnya yang lebih ke apa sih? Lebih kayak ke muka, perawatan muka kah? Atau lebih ke alis? Atau apa? Mungkin dari kamu sendiri gimana nih sebagai fotografer? Kalau aku lebih concernnya ke muka sih, karena aku juga dulu sempet punya insecure karena aku kan dulu pejuang acne fighter, dulu tuh muka aku berjerawat banget, aku udah mencoba semua skincare, tapi kayak wah nggak ada yang cocok nih. Tapi waktu itu papaku, Dedi bilang kayak kayaknya itu normal deh, kayak emang hormon-hormon remaja gitu. Jadi akhirnya setelah aku terjun ke dunia entertain, kayaknya aku lebih concernnya ke muka sih. Jadi karena kan ini center nih dari bagian tubuh kita, muka itu adalah center gitu. Jadi aku concernnya ke muka. Tapi kamu olahraga juga nggak sih, Mayang? Kayak maksudnya melakukan pilates kah? Atau lari? Atau sepeda? Iya, aku olahraga. Aku pilates, aku tenis, aku diving, aku kadang jogging juga gitu. Kadang pedal sih. Diving mungkin sebulan berapa kali kamu diving? Diving tuh sebenarnya siapa cepat dia dapat sih, karena slotnya kan dari coach aku tuh rebutan. Slotnya tuh siapa cepat dia dapat gitu kan. Kayak paling sebulan tuh bisa 2 kali atau 3 kali gitu. Gak takut ya bermasalah sama kulit? Karena kan diving itu paling sensitif sama kulit biasanya. Enggak. Panas. Oh, kalau ini aku belum langsung terjun ke laut karena aku belum dapat sertifikat. Jadi aku masih belajar divingnya di kolam renang yang terdalam se-Asia Tenggara, pasti tahu. Oke, Mayang, terakhir mungkin ada yang